Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sina dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menginformasikan tentang tips bagaimana cara mengajarkan BIPA pada pertemuan pertama. Nah, bagaimana sih cara mengajar BIPA khususnya pada pertemuan pertama? Nah, mari kita saksikan. Nah, bayangkan pada saat ini Anda adalah pengajar BIPA yang akan mengajar pada kelas pertama Anda dimulai. Nah, biasanya pada pertemuan pertama, si pembelajar dan si pengajar akan saling berkenalan. Nah, bagaimana bisa berkenalan sementara si pembelajar belum bisa atau belum mengerti bahasa Indonesia? Apakah berkenalan dengan menggunakan bahasa ibu si pembelajar? Nah, bagaimana jika si pengajar tidak mengerti bahasa ibu si pembelajar? Nah, di sini tidak usah memaksakan diri untuk bisa mengetahui atau berkenalan dengan menggunakan bahasa ibu si pembelajar. Caranya cukup berkenalan dengan bahasa Indonesia. Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Caranya kita menyebutkan nama kita. Lafalkan dengan jelas, dengan tempo perlahan, dengan sedikit volume yang nyaring. Tuliskan di papan tulis dengan menggunakan kalimat nama saya Cici. Ulang kalimat tersebut sampai si pembelajar paham bahwasanya kita sedang menyebutkan nama kita atau sedang memperkenalkan diri kita. Kemudian kita menuliskan kalimat saya berasal dari Indonesia. Nah, ulang kedua kalimat tersebut sampai si pembelajar itu belajar mengganti informasi tentang dua kalimat tersebut menjadi informasi tentang dirinya sendiri. Setelah itu kita bisa memulai bertanya dengan menanyakan nama pembelajar. Siapa nama Anda? Nah, tulis kalimat tersebut di papan tulis dan ulang terus-menerus sehingga si pembelajar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya si pembelajar hanya bisa menyebutkan namanya saja, tidak menyebutkan dengan kalimat yang utuh. Nah, di saat itulah kita menunjuk papan tulis yang sebelumnya kita tulis tentang nama saya Cici. Nah, ulang terus-menerus. Nah, disitulah si pembelajar bisa tahu cara bertanya dan cara menjawab tentang nama. Kemudian kita bisa bertanya ke tahap selanjutnya tentang dari mana negara mereka berasal. Nah, lakukan secara perlahan-perlahan sampai si pembelajar paham dan lebih memahami. Sekarang mungkin Anda sudah bisa membayangkan langkah-langkah tersebut. Nah, cara ini terus digunakan untuk materi-materi atau topik-topik selanjutnya. Kemudian kita perlu sabar melakukannya secara perlahan, selangkah demi selangkah, kalimat per kalimat, hingga si pembelajar paham dan bisa menggunakannya. Beri waktu kepada si pembelajar dan jangan terburu-buru. Di awal pertemuan hingga pertengahan pertemuan, usahakan topik yang diberikan itu ialah topik yang dekat dengan diri si pembelajar, di mana misalnya hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, kehidupan sehari-hari, tanggal lahir, hari lahir, seperti itu. Tentang kegiatan sehari-hari, bahkan tentang hobi si pembelajar. Nah, di sini apakah harus selalu memakai atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar? Nah, idealnya ya, karena memang bahasa Indonesia adalah bahasa sasaran yang sedang dipelajari, artinya termasuk sebagai bahasa pengantar di kelas. Maka siswa atau pembelajar harus makin terbiasa mendengar serta memahami bahasa Indonesia agar berjalan dengan lancar. Nah, itu saja tips yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi Anda sebagai pembelajar yang
pertama kalinya pada kelas pertama dimulai. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.